Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih masih mengikuti materi kita. Ini adalah materi terakhir atau materi kedua dari materi pertama tentang Grow Mindset. Kita sudah cerita hubungan Grow Mindset dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan hari ini kami dari Balai Training kerjasama dengan Rumbes, Rumah Belajar Zoka, kembali melanjutkan kuliah kita tentang Building Grow Mindset Within, atau membangun grow mindset di dalam diri kita. Nah, kita sudah paham bahwa grow mindset adalah mental bertumbuh, jadi melihat sesuatu itu tidak fix, tapi dia akan tumbuh. Termasuk kita ketika ngadapin tantangan hidup, tantangan bisnis, ataupun tantangan di organisasi apapun, kita paham bahwa ini adalah ruang bertumbuh. Karena ketika kita bisa melewati tantangan tersebut, kita mendapatkan sesuatu. Bukankah hidup ini adalah kita mendapatkan keterampilan setelah melewati tantangan hidup? Kalau kita mau naik kelas, kan kita ujian ya. Ada ujian-ujian yang membuat kita naik kelas gitu. Tentu ujian itu bisa lulus atau tidak. Tapi bedanya adalah ketika orang mengatakan, ketika saat tidak lulus mengatakan, saya sudah tidak lulus, artinya perjalanan berhenti. Tapi kalau mengatakan saya belum lulus, atau bahasa Carol Dweck adalah yet, bahasa Inggris yet atau belum, maka sebenarnya itu masih proses yang berjalan. Nah, kita akan dengarkan apa Carol Dweck, seorang pencetus tentang grow mindset dari Universitas Stanford ya, seorang profesor Carol Dweck yang pertama kali mengemukakan pertama kali tentang grow mindset atau mental bertumbuh. Jadi kita akan mendengarkan apa kata Carol Dweck tentang bagaimana perjalanannya mensosialisasikan grow mindset serta kajian-kajiannya. Ayo kita lihat apa kata Profesor Carol Dweck ya. Jadi beliau ngomong di TED, Carol Dweck adalah seorang profesor psikolog dari Stanford. Kita dengarkan. The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number of courses to graduate, and if they didn't pass a course, they got the grade not yet. And I thought that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I'm nothing, I'm nowhere. But if you get the grade not yet, you understand that you're on a learning curve. It gives you a path into the future. Not yet also gave me insight into a critical event early in my career, a real turning point. Jadi Profesor Carol Dweck bercerita tentang pengalaman di sebuah SMA. Untuk bisa melewati beberapa ujian, mereka harus melewati beberapa kursus. Dan kursus atau sebuah pelajaran ya. Gitu. Dan kalau mereka tidak lulus, mereka tidak dinilai gagal, tapi dituliskan situ not yet, belum lulus, belum selesai. Jadi adalah sebuah ide bahwa prosesnya belum selesai. Jadi Anda masih perlu belajar dan itu oke gitu. Dan karena ketika bilang not yet, itu kita masuk ke dalam kurva belajar ya, kurva yang akan terus melangkah menuju ke level terbaik gitu. Jadi perjalanannya belum usai gitu. Dan Carol Dweck bercerita ini juga merupakan pengalaman dia di waktu dia dulu sekolah gitu kan gitu. I wanted to see how children coped with challenge and difficulty. So I gave 10-year-olds problems that were slightly too hard for them. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, I love a challenge. Or, I was hoping
hoping this would be informative. They understood that their abilities could be developed. They had what I call a growth mindset. But other students felt it was tragic, catastrophic. From their more fixed mindset perspective, their intelligence had been up for judgment and they failed. Jadi profesor membuat semacam tes yang agak berat di anak 10 SD. Yang menarik adalah anak-anak SD ini bereaksi berbeda. Ada yang menyukai tantangan, ada yang menyukai ini ada sebuah informasi, tapi mereka yang gagal rata-rata mengatakan bahwa ini adalah bencana, ini kesulitan dan sebagainya, dan mereka inilah yang gagal menyelesaikan tesnya gitu. Instead of luxuriating in the power of yet, they were gripped in the tyranny of now. So what do they do next? I'll tell you what they do next. In one study, they told us they would probably cheat the next time instead of studying more if they failed a test. In another study, after a failure, they looked for someone who did worse than they did so they could feel really good about themselves. Nah, dia cerita orang-orang yang tadi mengatakan ini bencana dan sebagainya, anak-anak yang tadi itu, mereka terjebak pada konsep now atau harus saat ini. Jadi ketika dia menyelesaikan sesuatu, kalau saat ini gagal, artinya gagal gitu. Maka dia mengatakan kalau nanti ada tes lagi, saya akan curang, akan nyontek dan sebagainya. Di sisi lain, saat mereka gagal, mereka mencari orang yang lebih gagal dari dia supaya mereka merasa nyaman gitu. Sementara orang-orang yang anak-anak tadi yang suka tantangan dan sebagainya, ini yang disebutkan growth mindset atau mental bertumbuh menurut Carol Dweck. And in study after study, they have run from difficulty. Scientists measured the electrical activity from the brain as students confronted an error. On the left, you see the fixed mindset students. There's hardly any activity. They run from the error. They don't engage with it. But on the right, you have the students with the growth mindset, the idea that abilities can be developed. They engage deeply. Their brain is on fire with yet. They engage deeply. Nah, orang-orang yang anak-anak tadi yang merasa now atau harus mendapatkan hasil bagus saat itu juga, terlihat mereka menghindari kegagalan. Jadi mereka dianggap dites saat itu juga ke intelijensia dia. Sementara orang-orang yang menyukai tantangan terlihat otaknya tuh rame gitu. Ada challenge di dalam itunya dan mereka on fire lah. Maksudnya on fire tuh otaknya seperti bekerja keras ketika menghadapi tantangan dan itu disukai karena itu adalah ruang untuk pertumbuhan gitu. They process the error, they learn from it, and they correct it. How are we raising our children? Are we raising them for now instead of yet? Are we raising kids who are obsessed with getting A's? Are we raising kids who don't know how to dream big dreams? Their biggest goal is getting the next A, or the next test score? And are they carrying this need for constant validation with them into their future lives? Maybe because employers are coming to me and saying, we have already raised a generation of young workers who can't get through the day without an award. So, what can we do? How can we build that bridge to yet? Here are some things we can do. First of all, we can praise wisely, not
praising intelligence or talent, that has failed. Don't do that anymore, but praising the process that kids engage in. Their effort, their strategies, their focus, their perseverance, their improvement. This process praise creates kids who are hardy and resilient. There are other ways to reward yet. We recently teamed up with game scientists from the University of Washington to create a new online math game that rewarded yet. In this game, students were rewarded for effort, strategy, and progress. The usual math game rewards you for getting answers right now. But this game rewarded process. And we got more effort, more strategies, more engagement over longer periods. Nah, ini mulai cerdik, mulai masuk ke materi. Jadi orang-orang grow mindset itu fokus pada yet. Jadi ketika ada tantangan, ketika gagal mereka tidak menyebut gagal, tapi mereka menyebutnya ini sebuah proses gitu. Dan untuk anak-anak, kita juga mulai nilai apakah anak-anak itu dinilai sekarang dengan proses yang kamu harus begini, atau ketika gagal kita tetap menyemangati anak itu. Dan ada cara untuk menghormati proses, yaitu dengan memuji, dan bukan memuji hasil, tapi memuji proses. Apa yang dia sudah lakukan, bagaimana dia bertahan, bagaimana berusaha, dan sebagainya. Ini yang harusnya kita nilai gitu. Agar terjadi proses the power of yet, kekuatan untuk mengatakan belum sampai. Nah, ini penting ya, kata-katanya belum sampai, belum selesai, artinya prosesnya masih berjalan gitu. Dan ini yang harusnya dikembangkan. Dan Profesor Carroll membuat games buat anak-anak. Gamesnya itu yang dinilai bukan hasil, tapi kecerdasan, keuletan, ketangguhan, dan sebagainya. Jadi mereka dinilai karena itu, bukan karena hasil. Games yang dia buat oleh Profesor Carroll ya. Periods of time and more perseverance when they hit really, really hard problems. Just the words yet or not yet, we're finding, give kids greater confidence, give them a path into the future that creates greater persistence. And we can actually change students' mindsets. In one study, we taught them that every time they push out of their comfort zone to learn something new and difficult, the neurons in their brain can form new, stronger connections, and over time, they can get smarter. Look what happened. In this study, students who were not taught this growth mindset continued to show declining grades over this difficult school transition. But those who were taught this lesson showed a sharp rebound in their grades. We have shown this now, this kind of improvement, with thousands and thousands of kids, especially struggling students. Ya, kajian lagi kembali Profesor Carroll melakukan kajiannya. Mereka yang merasa pintar tapi kemudian dikelola oleh harus menghasilkan hari ini, terlihat makin hari makin turun prestasi belajarnya, sementara mereka yang menggunakan the power of yet belum, mereka bersemangat untuk memacu dirinya, belajar lebih baik dari waktu ke waktu, dan prestasi belajarnya terlihat meningkat dari waktu ke waktu. Artinya apa? The power of yet itu memberikan jalur, memberikan jalan pada dia untuk meningkatkan kualitas dirinya dari waktu ke waktu. Dan ini tentang mental bertumbuh ya. So let's talk about equality. In our country, there are groups of students who chronically underperform. For example, children in inner cities or children on Native American reservations. And they've done so poorly for so long that many people think it's inevitable. But when educators create growth mindset classrooms steeped in yet,
equality happens. And here are just a few examples. Nah, ini Profesor Carol membandingkan anak-anak yang biasa sekolah di pedalaman ataupun di pengungsian dan sebagainya, biasanya prestasi belajarnya turun ya, gitu. Karena tempatnya fasilitasnya tidak memadai ya, gitu. Tapi ketika growth mindset diterapkan, terjadi perubahan signifikan proses belajar. Jadi anak-anak itu tidak dinilai dengan nilainya hari ini, tapi dinilai potensi bertumbuhnya yang dia nilai. Dan ini tentang growth mindset. Dan ketika itu dirubah, ternyata terjadi keseimbangan di dalam proses belajar mengajar. Dan ini kajiannya, Harlem, New York, South Bronx, Native American Reservation, ya, pengungsian. Ada sekolah-sekolah yang di daerah pedalaman atau daerah yang kayak Bronx itu kan daerah yang kurang bagus lah gitu pertumbuhan. Tapi mereka pun dicetak begitu di lingkungannya. Tapi ketika diterapkan growth mindset oleh para pendidiknya dan terjadi perubahan. In 1 year, a kindergarten class in Harlem, New York, scored in the 95th percentile on the National Achievement Test. Many of those kids could not hold a pencil when they arrived at school. In 1 year, fourth grade students in the South Bronx, way behind, became the #1 fourth grade class in the state of New York on the state math test. In a year to a year and a half, Native American students in a school on a reservation went from the bottom of their district to the top. And that district included affluent sections of Seattle. So the Native kids outdid the Microsoft kids. Nah, hasilnya adalah dalam 1 tahun anak-anak TK beberapa sebagian mencapai terbaik di satu kota ya, New York gitu. Dan mereka satu lagi mencapai prestasi terbaik di Amerika ya, state. Dan apa artinya? Artinya proses membesarkan anak dengan the power of yet itu mendapatkan prestasi yang luar biasa. Padahal yang materinya sama, semua sama, yang membedakan adalah pola pikir anak-anak ini menjadi berubah gitu. This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up. But now, effort and difficulty, that's when their neurons are making new connections, stronger connections. That's when they're getting smarter. Nah, jadi di kajian neuroscience memperlihatkan bahwa dulu sebelum growth mindset ditetapkan, usaha dan kesulitan itu dianggap membuat mereka bodoh. Mereka merasa bodoh, mereka tidak pantas sebagai siswa dan sebagainya. Sekarang mereka membuat kesulitan itu sebagai challenge, tantangan, dan otak mereka bekerja maksimal ketika itu karena terjadi hubungan jalur sel baru yang membuat mereka bersemangat menemukan solusi dibanding di setiap tantangan atau soal yang diberikan. I received a letter recently from a 13-year-old boy. He said, "Dear Professor Dweck, I appreciate that your writing is based on solid scientific research, and that's why I decided to put it into practice. I put more effort into my schoolwork, into my relationship with my family, and into my relationship with kids at school, and I experienced great improvement in all of those areas. I now realize
I've wasted most of my life. Ya, Profesor Carroll dapat surat dari seorang anak berusia 13 tahun. Dan dia mengatakan bahwa dia menyukai cara Carroll dengan menggunakan data-data saintifik, dan dia mencoba membenahi hubungan dia dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan saudara-saudaranya, dan dia sadar bahwa dia telah membuang waktu hidupnya gitu karena dia melakukan dengan cara berbeda ya gitu. Let's not waste any more lives, because once we know that abilities are capable of such growth, it becomes a basic human right for children, all children, to live in places that create that growth, to live in places filled with yet. Thank you. Ya, jadi The Power of Yet sebagai penutup dari ceramahnya Dr. Carroll atau Profesor Dr. Carroll adalah anak-anak itu berhak tumbuh, menumbuhkan dirinya. Anak-anak itu berhak tumbuh dalam grow mindset, dan anak itu berhak tumbuh dalam dunia yang penuh dengan the power of yet. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau tumbuh tinggi besar, kalau kita tumbuh ingin mencapai cita-cita, maka bangunlah, jangan buang waktu kita dengan memikirkan kegagalan, tapi jadikan kegagalan itu ruang bertumbuh kita. Dan itu pesan Profesor Carroll pada kita ya gitu. So ini kurang lebih kalau dijabarkan digabungkan dengan teknik NLP, I can't do this yet, this does work yet. Pokoknya semua itu yet gitu. Saya belum bisa melakukannya dan sebagainya. Nah, kalau diambil sesuai dengan konsep neurolinguistic programming, data masuk ke dalam diri kita, kemudian berinteraksi, data masuk kemudian difilter, kemudian berinteraksi dengan belief kita, timbullah sebuah representasi internal atau peta berpikir seorang. Peta ini menjadi judul, sehingga di pikiran, di representasi internal diputar kembali peta itu dengan judul yang kita punya. Bila judulnya adalah saya tidak berhasil, maka peta itu akan berputar. Jadi tipikal representasi internal adalah cara pikiran kita memutar kembali peristiwa dari data yang masuk, dan bila judulnya tidak menarik, maka yang diputar yang masuk ke dalam situ ada judul yang menarik. Tapi ketika kita mengatakan kejadian masuk ke dalam internal kita, mengatakan saya belum berhasil, maka peta yang berputar adalah peluang-peluang masa depan yang akan bertemu dengan berbagai macam variabel yang akan bisa oke, next saya akan lakukan ini, lakukan ini, jadi timbul ide kreatifnya berkembang gitu. Tapi ketika saya tidak berhasil, maka peta yang berputar adalah, atau data yang diputar di dalam internal representasi kita adalah membuat kita menggambarkan hal yang membuat kita tidak berhasil. Jadi judul itu akan memancing data-data di internal muncul tergantung judulnya. Bila data internal bila judulnya negatif, maka data internalnya negatif. Dan data internal itu akan menghasilkan kondisi mental, dan akibatnya fisiologi kita ngikutin. Fisiologi kita menjadi bau kita turun, kemudian kita lebih stres dan sebagainya gitu. Jadi bila peta yang kita buat itu menarik, maka kondisi kita menarik, postur tubuh kita menarik, fisiologi kita menarik gitu. Tapi bila down, semuanya akan ngikutin, akibatnya behavior kita jadi down. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa data yang masuk membuat peta berpikir kita itu produktif atau memberdayakan, agar representasi internal kita adalah representasi memutar film-film yang memberdayakan. Dan inilah cara NLP memahami growth mindset. Karena dengan peta yang memberdayakan, membuat kita mudah memilih data-data yang memberdayakan.
Bila judulnya justru judul yang negatif, yang membuat kita down, maka judulnya itu akan menarik data-data yang kurang menarik atau data-data yang sesuai dengan judul yang kita buat gitu. Bila anggap eksternal eventnya kita dapat surat kita di PHK gitu. Dan ketika di PHK timbul termasuk pada keyakinan gitu. Keyakinan kita membayangkan PHK itu artinya orang itu jadi susah hidupnya, banyak hutang dan sebagainya gitu. Dan itu yang diputar di film kita. Akibatnya kondisi mental kita ikut sesuai dengan film itu dan visual lagi kita ngikuti. Tapi kalau kita ketika di PHK kita justru malah melihat ruang kita akan memulai usaha yang selama ini tidak bisa kita lakukan karena kita sibuk gitu. Dan akibatnya kita menjadi semangat kata kita membayangkan pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil gitu. Dan itu yang diputar filmnya. Akhirnya state-nya menjadi semangat dan fisiologi kita menjadi lebih sumringah ya, lebih bangka. Postur badan kita, dada kita mungkin menengadah ke atas dan yes, saya di PHK gitu. Yes, saya punya ruang untuk membangun usaha saat ini gitu. Oke, sekarang bagaimana cara membangun mindset pada diri kita, membangun grow mindset pada diri kita. Langkah pertama adalah pegang dada kita. Dada ini adalah tempat jantung kita dan kajian dari HeartMath katakan program psikologi itu ada di jantung. Listriknya lebih besar. Jadi kita tinggal tarik nafas 3-5 kali. Kemudian pikirkan tentang kondisi winning mindset kita. Pikirkan ketika kita berada dalam kondisi apapun yang pernah mengatasi tantangan kita. Pejamkan mata, tarik nafas kembali. Pikirkan saat-saat kita berhasil melakukan apapun. Entah kita ngucap bahasa Inggris pertama kali atau apapun perlombaan yang pernah kita menangkan. Bila sudah sana, lihat apa yang kita lihat. Pejamkan mata ya. Dengar apa yang orang katakan dengar tentang kita. Kemudian rasakan perasaan nyaman apapun yang muncul dalam kita. Bagus sekali. Dan sekarang katakan ke dalam diri. Kalau Anda spiritual, panggil nama Allah, nama Tuhan. Ya Allah, ya Rob. Hari ini saya berkomitmen. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Saya akan selalu menghadapi tantangan dengan mental bertumbuh. Menghadapi tantangan sebagai ruang yang Engkau berikan, ya Allah, untuk saya bisa belajar, bertumbuh, dan menjadi orang yang baru. Dan saya, nah kita masuk ke perilaku sekarang, tadi tantangan ya. Kita masuk ke perilaku, dan saya mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya akan mulai beradaptasi dengan tantangan yang saya hadapi. Saya akan belajar, saya akan berdiskusi, saya akan terus membangun silabus pengembangan diri saya agar menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan mulai hari dan hari-hari selanjutnya, saya berjanji pada diri saya akan menilai hidup saya, mengevaluasi hidup saya, agar saya bisa lebih baik dari waktu ke waktu dan lebih baik dari hari ke hari. Minimal saya plus one sehari atau lebih baik satu apapun, mau 1 detik, 1 inci, satu hal kebaikan yang membuat diri saya selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Makasih ya Allah, makasih atas semua dukunganmu dan bantu saya menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tarik nafas, katakan amin. Ini komitmen. Dan kalau Anda lakukan berulang-ulang, nanti timbullah sebuah program di dalam mental kita. Jadi lakukan ini sebenarnya hampir tiap hari, hampir tiap pagi, hampir tiap hari agar terjadi perubahan di dalam jalur neuron kita. Jadi misalnya Anda katakan sehari 5 kali, pagi, siang, sore. Jadi pagi, siang, atau jelang malam. Boleh. Agar terjadi perubahan. Jadi seperti kita membentak pikiran kita untuk beradaptasi dengan komitmen yang kita buat. Oke? Jadikan ini lifestyle Anda. Gitu. Langkah pertama ya. Langkah kedua. Cek. Bayangkan masa depan. Oke? Mental ada 2. Below the line dan above the line. Above the line adalah orang-orang yang beradaptasi dengan tantangan, membuka ruang, selalu penasaran terhadap tantangan. Below the line adalah orang yang
cenderung menyalahkan orang lain. Orang nyebutnya BEJ. Blame, excuse, and justify. Salahkan orang lain, cari alasan, dan mencari hal yang baik yang tidak dia lakukan. Sekarang, tarik nafas, pegang dada kita. Pikirkan, kalau Anda punya grow mindset, apa yang terjadi pada hidup kita? Kita pikirkan secara spiritual, apa yang terjadi pada hidup kita? Hubungan kita dengan Tuhan, apa yang terjadi pada hidup kita? Bagaimana cara kita beribadah? Pejamkan mata, pikirkan. Bila Anda nyaman, oke, bila Anda nyaman, katakan kepada diri, bagaimana perilaku saya sekarang secara spiritual? Dan apa yang akan saya lakukan untuk membuat perubahan agar saya bisa beradaptasi dengan keinginan yang saya inginkan ketika saya punya grow mindset. Spiritual, bagus. Sekarang turun ke identitas. Identitas. Saat saya punya grow mindset, identitas saya siapa? Identitas itu adalah saya itu siapa menurut kita. Saya itu orang yang rajin, saya itu orang yang ramah, siapa menurut kita. Dan kalau kita punya grow mindset, kira-kira kita siapa? Oke. Kemudian cek, kita sebelumnya siapa? Kemudian tanyakan kepada diri kita, kalau saya punya grow mindset, apa yang saya lakukan agar saya bisa nyebrang dari diri saya yang dulu menuju diri saya yang baru. Duduk, diam, dan dengarkan biar internal kita yang bicara pada kita. Baik, kemudian lakukan sekarang nilai. Saat saya punya grow mindset, nilai-nilai apa yang saya pegang? Misalnya nilai yang berhubungan kerajinan, nilai-nilai yang berhubungan dengan pertumbuhan diri, nilai-nilai yang berhubungan dengan kemampuan saya menghadapi tantangan dan sebagainya. Kira-kira nilai saya apa saya pegang? Bagus. Nah, sekarang bandingkan nilai-nilai saya sebelum saya punya grow mindset. Dan tanyakan kepada diri apa yang harus saya lakukan untuk punya nilai-nilai sesuai dengan grow mindset saya. Nilai dan belief itu sebenarnya sama ya. Ini dipisahkan, Anda bisa lakukan juga dengan belief. Keyakinan apa yang Anda pegang. Tapi di dalam nilai NLP ada yang disatukan. Belief and value ya. Gitu. Jadi sekarang kita turun ke skill, keterampilan. Keterampilan apa yang kita miliki saat kita punya grow mindset? Tarik nafas, katakan, tanyakan pada diri. Kemudian cek, skill apa yang sebelumnya saya miliki dan apa yang saya perlukan untuk membuat perubahan. Bagus. Tarik nafas lagi sekarang. Lihat perilaku kita. Apa perilaku kita ketika kita punya grow mindset? Cara kita ngadapin tantangan, cara kita hidup, cara kita di kantor, cara kita di keseharian, cara kita berinteraksi dengan orang lain, gimana perilaku kita? Dan cek bagaimana perilaku kita sebelumnya. Dan tanyakan kepada diri, bagaimana saya nyebrang dari perilaku sebelumnya menjadi perilaku baru sesuai dengan grow mindset saya. Bagus sekali. Tarik nafas lagi, keluarin. Sekarang cek pada lingkungan kita. Lingkungan apa yang nantinya terbentuk ketika saya punya grow mindset? Teman kita, teman yang kita sering ajak bicara, topik-topik yang kita ajak bicarakan, hobi kita, dan sebagainya. Dan cek lingkungan kita sebelum kita punya grow mindset. Bagus. Dan tanyakan apa yang perlu saya lakukan agar terjadi perubahan pada lingkungan saya. Bagus sekali. Nah, semua yang tadi kita catat, apa yang perlu kita lakukan, dicatat sama kita. Kita ulangi, kemudian itu jadi action plan kita. Jadi kita bayangan ke depan. Kalau kita visual passing adalah membayangkan ke depan, neurological level ini level perubahan yang kita buat. Gitu. Dengan cara ini kita menjadi komprehensif dalam membuat perubahan dengan melihat apa yang terjadi pada kita ketika kita berubah. Oke, sekarang kita
akan gunakan teknik namanya New Behavior Generator, yaitu mengedit peristiwa. Nah, pilih, nanti boleh dicicil ya, tapi sekarang untuk sesi ini pilih 2 peristiwa yang ketika kita pikirkan ulang, yang sering kita pikirkan ulang dan menyesal bahwa kenapa ya saya melakukan itu gitu. Kok saya nggak grow mindset banget gitu. Kok saya gampang nyerah, kok apapun itu. Pikirkan kita coba pengalaman satu dulu. Pikirkan satu pengalaman. Oke. Oke, buat pengalaman itu berjalan ulang dari awal sampai akhir. Bagus. Sekarang tuliskan, bila tulis, bila tidak boleh pikirkan apa yang saya sesali dari kejadian tersebut. Oke, kalau sudah, sekarang bayangkan kembali kejadian tersebut dan kali ini dengan edit peristiwa. Jadi seakan-akan Anda bisa merubah histori. Itu apa yang Anda lakukan. Dan putar itu di dalam pikiran kita. Bagus sekali. Putar lagi dari awal sampai akhir. Putar lagi, putar sampai 10 atau 15 kali. Maksudnya apa? Agar terjadi proses sel neuron baru, sel jalur sel baru dalam pikiran kita. Sehingga nanti ketika kita mengulang-ulang kembali peristiwa ini, kita seperti refleks. Mengapa sikat gigi kita, misalnya kita biasa sikat gigi dengan tangan kanan. Kita nggak perlu mikir banyak gitu. Karena just do it gitu. Karena pola ini dia sudah kita ulang berkali-kali dalam pikiran kita. Jadi tidak perlu ada diskusi panjang, just do it. Dan seperti itulah kita. Akan berubah gila atau kita sikat gigi dengan tangan kiri biasa tangan kanan. Itu terjadi kecanggungan karena belum ada sel neuron baru terbentuk. Tapi ketika kita sudah membentuk maka menjadi mudah bagi kita. Jadi New Behavior Generator adalah teknik mengedit peristiwa, kemudian menjadikan peristiwa itu diputar berulang-ulang di dalam pikiran kita agar menjadi refleks bagi kita. So, mulai hari dan hari-hari selanjutnya, selesaikan semua perjalanan hidup kita yang menurut kita merasa malu, merasa nyesal mengapa dulu melakukan itu. Tugas kita sekarang adalah menyicil, kemudian membuat mengedit peristiwa satu persatu. Agar kita tidak lagi terjebak pada kondisi tersebut. Itu tekniknya. Jadi yang pertama adalah komitmen, kemudian rubah future pacing kita. Ini merencanakan untuk membuat grow mindset pada diri kita ya. Kemudian edit peristiwa yang pernah membuat kita malu. Dan sekarang kita melangkah ke depan yaitu menggunakan anchor. Anchor adalah sebuah jangkar emosi. Nah, kajiannya ini dari teori Pavlov ya. Pavlov tuh seorang psikolog dari Rusia. Jadi dia punya anjing, anjingnya dipanggil dipakai bel, dan dikasih makan, kasih daging. Nah, diulang lagi kejadian peristiwa, sama pencet keliling, digunakan kasih daging. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dikeliling, begitu anjingnya keluar nggak dikasih daging. Timbullah tetesan air liur gitu. Karena sudah kita edukasi bahwa bel itu terhubung dengan daging makanan. Seperti halnya kita kalau jam 12 siang pada saat bukan puasa ya. Kalau puasa kita menyetel ide baru gitu. Kita membuat settingan baru gitu. Kita akan membuat sebuah anchor dengan kondisi mengambil pengalaman kita masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu kita jangkar, kita hentikan, kita ambil pengalamannya dibawa ke saat ini gitu. Jadi kalau Anda suatu saat merasa down, gunakan anchor ini. So, kemudian pilih satu kondisi mental di masa lalu di mana kita bisa sangat cerdas, sangat piawai menyelesaikan tantangan itu. Pilih satu kondisi, satu pengalaman di masa lalu. Ini adalah pengalaman yang membuat kita berani ngadapin tantangan. So, kita akan ngambil kondisi mental. Bila tidak ada, pilih satu pengalaman bahagia. Tapi diharapkan dapat ya. Gitu. Oke. Yang kedua, pikirkan belnya. Bel itu sebuah kode. Kode itu di tangan. Seperti bisa kita lihat, bisa pegang itu. Atau pegang apapun. Kalau angkat jempol kan sudah sering kita lakukan. Jangan kacaukan itu karena pikiran sudah tahu jempol itu artinya bagus dan sebagainya. Ini harus sesuatu yang unik yang tidak pernah kita pegang. Misalnya kita pegang ibu jari. Tangan kanan pegang ibu jari. Pegang jari tengah.
jari manis atau apapun. Pilih satu kode aja. Itu bebas ya. Gitu. Oke, sekarang pilih satu pengalaman yang mau kita ambil, pengalamannya mentalnya di masa lalu yang pernah membuat kita merasa yakin, pernah kita membuat kita berhasil mengatasi tantangan, apapun itu. Oke, nah sekarang kita belajar dulu tentang asosiasi dan disasosiasi. Asosiasi adalah ketika kita diminta suruh membayangkan, misalnya kita makan es krim gitu. Es krimnya di tangan kita dan es krimnya kita terasa dibuat oleh tangan kita. Tapi kalau disasosiasi kita melihat diri kita sedang makan es krim. So pastikan kalau kita nanti di sesi ini, di teknik ini kita akan berasosiasi dengan tekniknya. Ini teknik anchor itu digunakan kalau kita lagi down, lagi nggak mood, maka kita gunakan teknik anchor ini untuk mengembalikan kondisi kita pada grow mindset. Oke, grow mindset adalah kemampuan kita untuk tumbuh dan mengambil ide-ide untuk tumbuh. Jadi kita meniadakan ini sebuah peluit berhenti ketika bisa kita main bola atau kita kalah titrit, ya artinya kita sudah kalah. Tapi kalau ini peluitnya tidak pernah berhenti karena kita akan selalu belum kalah. Itu yang kita angkat ya. Baik, ini yang kita lakukan. Tarik nafas sekarang. Cari posisi yang nyaman. Tarik nafas, keluarin, bagus. Tarik nafas, sekali keluarin, bagus. Tarik nafas, sekali keluarin. Sekali lagi. Dan sekali lagi. Kalau tarik nafas, usahakan nafasnya nafas perut yang gerak ya. Masuk dari hidung, keluar dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Bagus sekali. Pejamkan mata, pikirkan masa lalu kita. Entah 10 tahun, 1 tahun, atau 10 tahun, atau kapanpun itu. Suatu pengalaman bahagia atau pengalaman kita pernah melewati sebuah tantangan dalam hidup. Buat bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada suara, keraskan suaranya. Bila ada sebuah perasaan nyaman, berani, deg-degan, buat perasaan itu nyaman. Buat katakan ke dalam diri kita berani. Dan kuatkan perasaan itu 10 kali lipat, 2 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan dalam kondisi ini gunakan kodenya tadi, gunakan bel tadi, gunakan sentuhan tangan tadi. Bagus sekali. Dan rasakan perasaan kita makin kuat. Dan katakan kepada dalam diri, kapanpun, dimanapun saya sentuh area ini, perasaan ini makin kuat dalam diri saya. Seluruh apa yang kita lihat, apa yang saya dengarkan, dan apa yang saya rasakan menjadi nyata di dalam diri saya. Sekali lagi, kode ini terhubung dengan perasaan saya. Kode ini terhubung dengan perasaan mental bahagia atau berani saya. Kapanpun, dimanapun, setiap kali saya menghadapi tantangan, ketika saya gunakan ini, seluruh perasaan, seluruh pengalaman saya hadir, dan saya menjadi berani melewati karena saya tahu bahwa setiap kesulitan itu adalah tantangan untuk tumbuh. Bagus, dan katakan tubuh dan pikiran mengerti, tubuh dan pikiran mengerti, tubuh dan pikiran mengerti. Lepas tangannya, lepas kodenya, tarik nafas, dan boleh buka mata sekarang. Lakukan ini sampai 10 kali atau bahkan 15 kali kembali agar jalur neuronnya terbentuk, selnya terbentuk, sehingga hubungan tangan, sentuhan tangan dengan pengalaman menjadi terbentuk. Dan ini gunakan kapanpun, dimanapun Anda butuhkan. Lagi nggak mood, lagi nggak nyaman, gunakan ini. Lagi merasa down, merasa tidak mampu menyelesaikan apa-apa, gunakan ini. So, ini akan menjadi alat kita untuk membuat perubahan pada diri kita. Inilah gaya-gaya teknik NLP untuk mengakses kondisi grow mindset di dalam diri kita. Oke, sekarang tugas Anda adalah lakukan latihan 1 tadi sampai 3 dan informasi pengalaman dan tantangan kita dengan rekan-rekan kita. Jadi ajak rekan kita berlatih juga dan saling sharing dan jadikan ini live tools Anda. Terlihat sederhana, tapi Bill Clinton bahkan diajarkan ini untuk ketika dia harus mengakui selingkuhannya dengan Monica Lewinsky di depan masyarakat Amerika, padahal sebelumnya dia mengatakan tidak ada hubungan gitu. Dan ini adalah
life tools. Jadi gunakan ini sebagai pelengkapan hidup untuk membuat hidup kita jadi lebih baik dan memacu diri kita berada di grow mindset, mindset bertumbuh. So, ini tantangan kita. Gunakan pertanyaan balik. Apa tadi materi kita hari ini? Mengapa materi ini diberikan? Bagaimana materi ini bisa bermanfaat untuk Anda? Dan apa langkah selanjut Anda? Isi itu. Bila masih ada di grup, bisa kita diskusikan di grup. Untuk yang tidak jawab, bila tidak ada, Anda bisa diskusikan dengan rekan-rekan Anda, sekaligus meningkatkan kemampuan grow mindset kita. Anda ya. Baik, Bapak Ibu, kita telah belajar lateral thinking, kita telah belajar grow mindset dan NLP, kita telah belajar juga bagaimana meningkatkan grow mindset ke dalam diri kita. Selanjutnya kembali pada Anda, bagaimana Anda menggunakan tools dan pengetahuan yang ada untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan Anda mempunyai grow mindset sehingga bisa tumbuh menghasilkan karya terbaik dari yang bisa Anda capai. Dari kami, Balai Training dan Rumah Belajar Suka, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan berharap kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya gitu. Terima kasih, Balai Training dan Rumah Belajar Suka atau Rumbes mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Semoga sesi yang kami berikan saat ini memberikan manfaat pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.